Misalnya mobil digas terus tanpa direm bakal nabrak gak? Bakal. Itu yang bakal terjadi ketika kita burnout. Ada ya Kak, misal orang tuh yang selalu dalam mode survive, badannya tuh udah ngasih sinyal, dirinya tuh udah ngasih sinyal kalau istirahat dulu deh, kayaknya gue lagi capek. Tapi dirinya dia tuh merasa kayak, gue nggak bisa kalau gini terus. Mau sampai kapan gue leha-leha? Temen gue udah nyampe sini, masa gue harus istirahat sih gitu? Terus sebenarnya itu karena ada pandangan tersendiri buat orang tertentu gitu kan, bukan dari diri kita sendiri. Kita ngelihat orang, orang udah sampai sini, dan itu yang jadi ngebandingin diri kita sama orang lain. Itu jadi kayak orang lain udah sampai sini, masa kita baru sampai sini. Jadi kayak harusnya kalau misalnya kalian udah capek, udah bener-bener kayak udah stop dulu aja, nggak apa-apa. Kayak jangan terlalu berjuang-berjuangkan gitu ya. Yang tahu standar kualitas diri kamu itu kamu sendiri, bukan orang lain. Intinya segala sesuatu itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mampu atau enggak. Kalau memang dirasa kita udah nggak mampu sebenarnya, it's okay to take a rest, kan. Hi everyone, aku Lana and welcome to Sigmar Podcast, space for honest conversation, random thought and stories from different people. So, gimana kabarnya kalian guys? Apakah bahagia atau lagi sedih? Hopefully yang lagi dengerin ini always happy. Bukan cuma dengerin doang sih, kalian semua semoga happy dan nonton ini dalam keadaan full of energy and of course full of curiosity. Oke, hari ini aku seneng banget karena aku kedatangan kakak kelas aku lagi. Dulu satu instansi juga waktu aku SMP, tapi kali ini dengan background yang berbeda. Dan aku tuh kenal kakak ini tuh sebagai sosok yang amazing ya menurut aku, karena with her experience, with her story and her journey, pokoknya dengan segala ambisinya lah, nanti kita bakal bahas ya di topik kali ini. So, selamat datang Kak Naura Lovea. Halo Lana. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah, seperti yang dilihat ini udah pakai baju kuning cerah-cerah berarti bahagia. Shine bright ya. Iya. Tapi kalau pakai kakak baju gelap nggak lagi mendung kan berarti? Oh enggak dong, justru karena aku lebih suka aja gelap karena menyesuaikan. Oh, berarti kalau pakai baju gelap karena warna kesukaan itu melambangkan kakak tuh full of happy. Yes. Sebenarnya kalau menurut aku ya, dari pakaian atau dari apapun itu aku nggak sesuai sama apa yang hati aku lagi ini. Yes. Oke, Kak Naura. Yes. Alhamdulillah ya guys, akhirnya aku setelah Kak Naura ini orangnya gercep. Aku baru kontak beberapa hari yang lalu langsung yes. Alhamdulillah langsung yes. Kak, lagi ini nggak free nggak? Aku availan tanggal segini. Langsung aku seneng banget itu. Apalagi Kak Naura ini tuh penuh dengan kejutan ya. Oke, sekarang berarti Kak Naura ini kan sekarang lagi kuliah ya? Ya, aku sedang menjalani kuliah dan alhamdulillah mau masuk semester 3 untuk saat ini. Alhamdulillah. Anyway, Kak Naura ini berarti sekarang lagi melanjutkan studinya di MNC University, majornya Science Communication ya? Yes. Berarti ahli komunikasi. Komunikasinya baik. Kalau dari Science Communication itu pembelajarannya itu apa aja sih Kak berarti? Kalau misalnya kita sebagai anak MNC University, pembelajarannya itu lebih spesifiknya tentang public speaking, terus juga kita belajar tentang teori-teori komunikasinya juga. Jadi gak ketinggalan antara praktek dan teori-teori. Jadi kita praktek public speaking ya, terus bikin seminar ya, ikut event-event ya gitu. Balance berarti ya. Iya, balance juga bisa dibilang begitu. Enjoy enggak Kak ngejalanin? Enjoy aja sih sejauh ini ya, alhamdulillah ya, nggak ada yang namanya paling kalau masalah sedikit dari komunikasi, miscommunication gitu kayak. Terus kita sebagai anak komunikasi juga masih banyak miskomunikasinya, sebagai kayak kita ini harus apa gitu, kayak masih banyak bingungnya juga, masih banyak kita kayak kita gimana ya, kita masih banyak belajar, masih banyak hal yang harus kita evaluasi lagi. Oke, tuh guys dengerin ya. Jadi bukan berarti karena kita jurusan komunikasi, dalam berkomunikasi kita tetap ada banyak salahnya, kita masih belajar. Oke.
selain ngampus, itu kakak berarti kesibukan apa lagi? Karena aku yakin kakak tuh pasti padat banget ya jadwalnya, entah mungkin dari volunteer. Ya, selain ngampus ini aku banyak ya proyek-proyek di luar dari eksternal kampus, kayak misalnya dari organisasi, dari project magang, itu masih banyak. Kebetulan sekarang aku juga lagi intern di salah satu podcast gitu. Podcast apa tuh kak? Podcast namanya itu Podcast Song Story, yang dia itu kayak menyediakan di setiap harinya tuh daily news, deh kayak berita-berita terbaru. Jadi kita di situ kayak belajar, juga research berita-berita yang ada setiap harinya. Dan harus always update ya. Iya. Oke, tadi kita udah berbincang-bincang. Anyway, aku mau kasih tahu juga disclaimer, karena Naura itu dulunya seorang penulis cilik ya. Ini menarik banget sih, karena dengan umuran Naura nih yang sekarang lagi sangat tertarik untuk mengeksplor segala hal, mulai dari volunteer, terus dari intern, terus juga jadi public speaker, dan juga dulunya ternyata punya background sebagai penulis cilik. Oke, boleh diceritain sedikit gak sih kak dulu waktu jadi awal-awal terjun sebagai penulis cilik, entah di usia berapa, terus karya pertamanya apa, dan keyakinan seperti apa yang kakak punya pada saat itu untuk bisa berani menjadi penulis cilik di usia segitu? Oke, jadi ini kita agak flashback ya ke memori childhood aku. Yes. Jadi dulu tuh waktu kelas 3 SD aku tuh sempet di mana itu aku SDIT kan. Terus aku setiap istirahat iseng-iseng aja. Semua kayaknya berawal dari iseng-iseng gitu. Iseng-iseng ke kampus. Maksudnya ke perpustakaan. Jadi waktu di perpustakaan itu aku ngerasa oh ya udah deh, aku pengen baca buku, pengen nyoba dulu, pengen baca buku. Akhirnya aku ngambil salah satu buku yang mana tuh buku anak-anak yang ditulis oleh seumuran aku juga di situ. Kalau misalnya teman-teman tahu di sini, dulu itu ada namanya KKPK, yaitu kecil-kecil punya karya gitu ya. Di itu tuh kumpulan para penulis-penulis cilik yang ditulis oleh penulis cilik, terbitan itu dari Darmizan waktu sekitar tahun 2013-2014. Di situ aku mulai penasaran, kok bisa ya ada orang seumuran aku yang bisa nulis, yang dia bisa bikin cerita satu buku full penuh gitu ya. Jadi kayak wah, kayaknya menarik nih. Akhirnya salah satu penulisnya itu aku akhirnya coba cari tahu, coba cari info, dan coba cari apapun segala macam yang aku pengen tahu. Itu penasaran gitu ya. Akhirnya aku coba kontak ke penulis yang ada, kayak di situ juga aku menjalin koneksi ya sesama penulis cilik, sesama penulis ini. Kayak beneran di situ dari lewat sosial media aku chat orang-orang yang benar-benar waktu itu udah bisa nulis. Itu kayak gimana ya caranya kak, terus apa sih ya yang aku lakuin, aku harus bisa jadi penulis gitu kan. Akhirnya aku coba-coba, aku emang awalnya aku sempet ditolak penerbit. Berapa kali tuh? Gak bisa dihitung. Wah. Karena setiap aku kirim naskah pasti ada email yang kayak mohon maaf, naskah Anda itu belum memenuhi kriteria gitu ya. Kayak ya udahlah gini ya, rasanya ditolak. Tapi dari tolakan itu aku akhirnya nyoba komunikasiin ke para penulis cilik ini yang pernah aku omongin gitu ya. Terus kayak, kak ini gimana ya, kenapa kok aku bisa ditolak, apa yang salah dari naskah aku nih. Dan dari situlah aku mulai belajar kok, oh ternyata begini, oh ternyata sistematika yang penulisan itu seperti ini, seperti apa. Dan akhirnya aku bisa coba lagi dan aku kirim lagi, dan sempet aku ditawarin sama project nulis itu bareng-bareng gitu ya, bikin cerpen. Ya udah Yuna, kita coba kita bikin project bareng cerpen aja. Akhirnya bisa tuh, dan akhirnya diterima penulis, dan itulah buku pertama aku, judulnya Hujan Popcorn, itu terbit di tahun 2016. Wow, itu di usia berapa kak? Usia sekitar 9 tahun, 10 tahunan kali ya. 9 tahun aku lagi ngapain teman-teman? Jujur karena menurut aku ini menarik ya, maksudnya di usia segitu tapi masih mau untuk berusaha dan riset more gitu ya. Untuk bahkan kalau gagal sekalipun, tadi kayak Kak Naura udah ketolak berapa kali gak bisa dihitung, tapi kakak tetap masih mau mencari info. Itu ibaratnya kayak orang lagi nyari info soal scholarship, tahu gak sih, buat ini beasiswa ke luar negeri, buat study abroad.
Karena aku tuh dulu waktu aku SD, aku tuh juga sempat interest, bahkan dari TK deh. Aku tuh interest untuk dalam kayak bikin cerita, bikin komik. Ya aku tuh suka bikin dulu. Cuman aku tuh memang bikinnya tuh manual di buku kan. Dan waktu aku SD itu aku sama teman-teman kayak ada buku tulis biasa tuh yang bisa buat belajar itu. Aku bikin jadi kayak KKPK. Aku bikin daftar isinya juga di depan. Terus aku bikin sampai halaman terakhir. Terus kita sharing sama ini sama teman-teman. Jadi kita kayak tuker-tukeran. Tapi ya aku nggak kepikiran sih waktu itu untuk dibuat jadi karya nyata gitu. Gak kepikiran untuk bakal sampai ke ranah itu gitu. So keren. Aku awalnya juga itu berawal dari suka nulis diary harian yang kayak emang tulis aktivitas aku di dalam hari aku. Tahu kan zaman-zamannya diary yang kayak setiap hari diary, hari ini aku begini, hari ini aku ngelakuin apa aja, hari ini aku ngelakuin itu. Pasti itu kita diary gitu kan. Dan aku rasa kayak kayaknya sayang deh kalau nggak diimprove lagi. Akhirnya aku bisa improve lagi dengan cara kayak ya udah nulis, tapi kali ini tulisannya dipublish gitu. Nggak buat aku sendiri, aku publish, aku kayak kirim ke penerbit, terus akhirnya aku coba gitu. Bener sih, tapi memang dari diary itu tuh memang mengimprove menyentuh diri kita. Itu bahasa sekarang mungkin jurnal kali ya. Ya bisa dibilang karena jadi orang-orang sekarang pasti biasanya dia tuh kayak bikin jurnal harian, bikin ada foto-fotonya, bahkan sekarang bisa dicetak, bisa dihias-hias, itu bagus banget ya. Jadi estetik buat kita sendiri. Tapi betul banget. Sebenarnya udah banyak sih yang rekomendasiin untuk tulis jurnal, cuman sampai saat ini tuh aku belum mulai lagi untuk nulis kayak gitu, karena kadang kayak pas sudah nyampe di depan notebook tuh kayak nulis apa ya? Di otak tuh banyak banget yang mau ditulis, tapi pas sudah ada buku di depan kok bingung ya, kayak pengennya tuh rapih gitu tulisannya, nggak mau yang asal-asalan gue hari ini lagi sedih, gue hari ini nggak mau, aneh ya, kenapa? Tapi sampai sekarang masih suka jurnal gitu, atau mungkin ada niatan untuk bikin novel kali? Kalau misalnya untuk jurnal, bikin novel itu aku masih suka nulis harian, suka nulis kegiatan dan segala macem. Tapi untuk diri aku sendiri, karena aku sekarang itu lebih switchnya ke konten ya kan, ke akun Instagram. Jadi aku lebih konten aja gitu kan, di nulis-nulisnya atau itu buat konten aja, bukan buat yang emang dipublish, buat novel, enggak. Jadi kalau misalnya nulis diary harian masih sampai sekarang masih gitu ya, tapi bukan untuk dikirim ke penerbit lagi, udah bukan. Tapi ada niatan? Niatan gimana ya? masih belum kepikiran juga sih sebenarnya mau penerbit apa dan gimana gitu. Kalau misal suatu saat ada kepikiran, kayaknya aku bakal jadi pembaca pertama kali, boleh nggak ya? Boleh. Open PO kali ya? boleh, aku yang promosi. Oke, kakak itu kan aku lihat dari story-nya. Teman-teman boleh kali ya follow IG-nya, apa namanya kak? Naura Lovea ya? Oh boleh teman-teman follow IG Naura Lovea ya. Naura Lovea ya, di Instagram itu udah kayak portofolio, banyak banget pencapaian. Aku tuh kalau setiap ngeliat story-nya kan Naura udah kayak Masya Allah, zikir terus kali ya. Ini orang duta geser kali ya, aktif banget, agendanya tuh banyak banget, mulai dari kegiatan kampus, terus juga eksternalnya pasti juga banyak ya, kayak eksternal, ekstra juga. Kayak misal dari volunteer, bahkan sewaktu-waktu kan Naura itu juga suka dipanggil sebagai public speaker. Dan tapi aku penasaran nih, dari kakak sendiri nih, sebagai seseorang yang mungkin orang melihat kakak tuh, ini ya, Kak Naura nih aktif banget gitu. Kakak pernah nggak ada suatu waktu ngerasa di titik dimana kayak misal seharian itu kakak cuman sesimpel scroll sosmed doang, scroll TikTok gitu, terus rebahan, mandi, makan, gak ngapa-ngapain, gak melakukan produktivitas seperti biasanya, dan tiba-tiba dalam sehari itu kakak ngerasa kayak ada rasa bersalah, kayak misal kok gue hari ini gak produktif banget ya, kok gue kayaknya gini banget sih, padahal kan sebenarnya banyak yang bisa gue lakuin loh hari ini gitu. Dan gimana cara kakak dalam menyikapi hal itu? Sebenarnya ada banget ya, ketika misalnya aku seharian nih, ternyata selama ini aku cuma begini aja, aku nggak, harusnya aku ngapain dari tadi, harusnya ada rasa penyesalan sendiri dan ada rasa kayak ngapain ya tadi gitu kan, kayak aku sendiri kayak kesel sama diri sendiri, kenapa nggak dari tadi. Terus kayak akhirnya aku ngelakuin hal itu dengan cara kayak
buat to-do list setiap harinya. Aku yang hari ini mau ngapain aja. Kalau kita nggak punya target, kita pasti bakal kayak ya udah, kita pasti bakal ya udah scroll sahabat aja seharian. Aku nggak ada ngapa-ngapain, aku nggak. Tapi coba kalau kita punya to-do list, punya target, misal hari ini kita ke kampus, hari ini kita mau ngelasain project ini, hari ini kita mau ngerjain tugas. Itu pasti ada kan, ada planning dari ketika kalian bahkan bangun tidur. Itu pasti ada yang namanya kayak oh ya nanti bakal ngapain ke depannya gitu kan. Tapi kalau ketika hari libur biasanya ya kita ngelakuin sepanjang itu kayak cuma scroll sosmed doang atau ngapain, dan itu yang buat bikin nyesel gitu hal itu. Tapi jujur aku sendiri tuh masih agak PR banget sih Kak buat kayak misal bikin to-do list kayak schedule hari ini tuh gimana. Karena sometimes tuh udah aku bikin tapi endingnya pun kayak sama aja, itu tuh gak aku checklist gitu. Mungkin aku cuma melakukan hal yang pertama kali ada di to-do list itu. Kamu gimana cara kakak tuh, tips kakak untuk bisa kita tuh ada kesadaran dalam diri kita untuk menyelesaikan to-do list itu atau schedule itu dalam sehari? Gini, kalau kamu bikin to-do list, kamu ada sesuatu yang pengen kamu capai pastinya. Terus ada pengen ambisi, terus ada pengennya kayak ngerasa apa ya, punya target pastinya. Pasti kan kamu kayak pasti aku harus ngelakuin ini, kalau enggak apa resikonya kalau enggak ngelakuin, kita nggak akan kemana-mana gitu kan. Jadi ambil dulu aja keputusan yang harus kamu bikin, terus kamu kayak kalau misalnya emang kamu males, kamu coba dulu aja. Kamu nggak yang kayak ada trigger tersendiri jadi harus ada trigger tersendiri dalam diri kamu yang emang harus kamu lakuin. Misal aku harus ngampus, kalau nggak ngampus nilai aku anjlok dong, IPK aku nggak aman, kayak gitu. Itu yang bikin nge-trigger triggeran itu dan pressure itu yang bikin aku harus akhirnya aku harus jalanin aja. Oke. Itu sedikit tips untuk teman-teman semua ya. Thank you banget Kak Nahura udah bagi tipsnya. Karena jujur menurut aku itu masih PR buat aku sendiri. Tapi aku akan coba insya Allah di rumah nanti. Oke, di balik layar orang-orang mungkin melihat kamu sebagai sosok yang produktif, aktif. Tapi kamu sendiri pernah gak merasa ada di titik dimana kamu tuh burn out sebenarnya? Kayak aku tuh lagi capek, lagi burn out banget, lagi pengen stuck aja dulu deh, gak mau mikirin apa-apa, gak mau mikirin organisasi atau achievement apapun itu yang tadinya tuh kakak pengen capai gitu. Kadang emang ada ya masa-masa kita burn out, masa-masa kita kayak aku harus butuh istirahat, dan ternyata emang bener faktanya otak itu kita butuh istirahat, kita butuh yang namanya ketenangan dulu atau kayak jeda dulu lah minimal sehari, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya dari burn out itu aku kayak burn out terus kayak gak apa-apa, istirahat dulu aja sehari, kita stop dulu, besok baru mulai lagi. Yang penting kita tuh nggak yang namanya nggak selalu harus gas terus kan. Kita perlu kasih jeda dulu buat otak kita, buat aktivitas kita, badan kita sendiri, buat fisik kita secara kesehatan gitu ya. Gini, kalau misalnya mobil digas terus tanpa direm bakal nabrak gak? Bakal. Itu yang bakal terjadi ketika kita burnout. Atau misalnya kalau burnout gak apa-apa, istirahat dulu sehari, besok mulai lagi. Asalkan mulai lagi ntar ketika sudah semuanya tuh sudah pulih, sudah kayak ini saatnya udah mulai lagi, udah tenang, udah pasti mulai lagi tuh jadi enak dan aman sih menurut aku kayak gitu. Oke. Tapi itu kan ada ya Kak, misal orang tuh yang selalu dalam mode survive. Misal dia tuh sebenarnya badannya tuh udah ngasih sinyal, dirinya tuh udah ngasih sinyal kalau istirahat dulu deh, kayaknya gue lagi capek. Tapi dirinya dia tuh merasa kayak gue nggak bisa kalau gini terus. Mau sampai kapan gue leha-leha? Temen gue udah nyampe sini, masa gue harus istirahat sih gitu. Dan menurut kakak, dari sudut pandang kakak sendiri, orang-orang yang seperti itu harusnya seperti apa Kak dalam bersikap gitu, dalam menyikapi hal itu? Itu menurut aku sebenarnya itu karena ada pandangan tersendiri buat orang tertentu gitu kan, bukan dari diri kita sendiri. Kita ngelihat orang udah sampai sini, dan itu yang jadi ngebandingin diri kita sama orang lain. Itu jadi kayak orang lain udah sampai sini, masa kita baru sampai sini. Jadi kayak harusnya kalau misalnya kalian udah capek, udah bener-bener kayak udah stop dulu aja, nggak apa-apa. Kayak jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu terlalu
berjuang-berjuangkan gitu ya. Bisa kayak ya jadi akhirnya apa? Akhirnya kita jadi burn out. Itu yang bikin kita burn out kan. Jadi menurut aku sih jangan terlalu ngelihat diri kita sama orang lain seperti apa ya. Jadi harus kayak ya udah stop dulu juga nggak apa-apa kali. Karena yang tahu standar kualitas diri kamu itu kamu sendiri, bukan orang lain. Betul, berarti intinya segala sesuatu itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mampu atau enggak, kalau memang dirasa kita udah nggak mampu sebenarnya, it's okay to take a rest, kan? Supaya ketika kita lanjut mungkin kita akan memberikan hasil yang lebih optimal. Gitu. Oke, thank you banget Kak Naura. Menarik banget tadi ya dari pendapatnya Kak Naura sendiri. Berarti kan sebenarnya di balik layar pun orang-orang yang mungkin di layar terlihatnya seperti sosok yang produktif, yang selalu aktif, sebenarnya juga ada fase capeknya juga, ya kan? Karena orang sendiri nih lihat. Pasti ada, kalau misalnya di belakang layar tuh pasti ada rasa kayak, aduh, hektiknya juga, capeknya juga, gedebak-gedebuknya iya, gedebak-gedebuk. Segedebak-gedebuk itu. Segedebak-gedebuk itu. Because of we don't really know ya kan, kita di balik layar seperti apa. Pasti perjuangannya untuk sampai pada titik itu gak semudah yang kita lihat di layar, teman-teman. Tapi lucunya mungkin di tengah tuntutan harus produktif, pas ada anak muda yang mungkin baru mau mulai untuk nge-show up, untuk mulai mengekspos passionnya, minat bakat mereka, sesimpel kayak mungkin mau mulai ngonten, public speaking, atau mungkin just share their opinions on social media. Itu tuh kadang sometimes ada aja hal yang bikin mereka itu jadi feels like not really confident. Kayak mereka tuh jadi mikir kayak, duh, gue cringe nggak ya, gue aneh nggak ya gitu. Dan sebenarnya kenapa aku bahas cringe? Aku tuh sebenarnya salfok banget sama pin post yang ada di feed Instagram Kak Naura. Ada video yang pokoknya depannya tuh ada "You are cringe", tulisannya kayak gitu. Aku pengen tahu sudut pandang dari kakak sendiri, kenapa di lingkungan sekarang mungkin anak-anak muda atau orang-orang yang sedang berambisi, yang lagi berproses, itu tuh seringkali dicap dengan kata cringe gitu. Dan gimana caranya supaya anak-anak yang sebenarnya mungkin punya banyak potensi, punya banyak bakat, ketika mendengar kata itu tuh nggak langsung ciut duluan, nggak langsung langsung down duluan gitu, cuman karena takut pandangan orang lain terhadap mereka gitu. Sebenarnya kalau konten aku yang cringe itu kan ada lanjutannya, until it works. Jadi aku jadi tertarik deh sama salah satu quotes yang emang sembunyikan prosesmu lalu tunjukkan hasilmu. Yes. Nah, itu kayak ngena banget gitu kan. Jadi sebenarnya maksud dari itu adalah kalau kita dicap cringe, orang pasti bakal, kalau kita berproses, kalau kita ikut ini, kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu itu pasti apa sih cringe, apa sih kamu kayak aneh. Itu pandangan orang tuh pasti setiap kita berprotes pasti ibarat cringe. Pasti orang tuh kayak pandang, dia pasti nggak akan berhasil. Kau kenapa sih kayak begitu? Kayak aneh aja kalau misalnya pasti orang tuh ngelihat kita berproses pasti aneh. Tapi coba kita kalau ngelihat hasilnya, itu pasti orang pasti bakal, wah kamu keren, wah kamu sekarang aktif ya, wah kamu sekarang bisa ya. Padahal prosesnya itu nggak mudah juga kan. Pasti prosesnya itu pasti banyak orang yang kayak, ih cringe banget, apa yang harus kita lakuin, do it works aja, jalanin aja. Dia kayak nggak usah mikirin orangnya kayak cringe, pasti dia nggak akan lihat hasilnya nanti gitu kan. Itu orang pasti bakal mikir, setiap orang tuh pasti bakal ngelihat hasilnya. Itu yang diinin. Setiap orang selalu hasil akan dicap sama mereka. Betul banget sih, karena ketika lagi berproses tuh mungkin gak akan ada ya, mungkin bukan gak akan ada, tapi mungkin akan sepi orang-orang yang di sekitar kita. Tapi begitu kita membuahkan hasil, orang-orang nih berdatangan gitu, entah memberikan apresiasi atau mungkin orang-orang yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah ketemu tapi oh my god, kamu sekarang kayak gini ya, keren banget gitu. Jadi iya bener sih, berarti kuncinya itu tetap fokus pada diri sendiri. Iya, nggak usah ngomong mikirin insecure atau kayak nanti orang lain cap aku apa ya, nanti orang cap aku gimana.
nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja ya hasil, nikmatin aja apa yang kamu lakuin sekarang, nikmatin apa yang kamu buat sekarang, sehingga itu nanti bakal hasilnya itu bakal nentuin kamu sendiri. Oke, bagus banget itu kata-katanya, harus hasil itu akan menentukan Di kamu sendiri. Iya, betul. Oke. Kak Naura sendiri berarti sekarang sedang aktif di dunia digital and communication. Yes. Tapi pernah nggak? Pasti kayak pernah sih. Dengan perjalanan kakak yang udah sejauh ini dapat omongan-omongan yang mungkin kurang mengenakan, atau mungkin sometimes bikin kakak tuh jadi kayak kalau mau dimasukkan ke hati, gue sebenarnya overthinking, dan itu bikin gue jadi feels down banget gitu. Waktu kakak baru merintis atau terjun sebagai public speaker, atau mungkin dulu pas kakak lagi baru terjun sebagai penulis cilik. Nah, dan gimana cara kakak itu tuh membangun mental atau benteng pada diri kakak sendiri supaya apa yang orang lain omongin itu tuh nggak mempengaruhi diri kakak gitu, nggak mempengaruhi kakak untuk terus berkembang gitu. Karena pasti aku yakin itu membutuhkan proses yang sangat panjang, ya kan, untuk bisa terbiasa dan menjaga diri kita dari hal-hal yang sebenarnya itu di luar kendali kita, ya kan. Ya. Sebenarnya kalau misalnya dalam omongan yang gak gimana-gimana banget, mereka yang gak ngata-ngatain aku banget, tapi pasti ada aja yang ngena kalau setiap aku berproses. Pasti ada aja orang yang kayak, "No, kamu serius ngelakuin ini? No, emang kamu bisa kayak begini?" Itu ya bikin jadi ragu gitu kan. Betul-betul. Jadi kayak ragu banget. Aku juga jadi kayak, aduh gimana ya, yaudah deh. Tapi aku harus jalanin aja dulu. Jalanin semua yang telah udah aku proses. Masa iya sejauh ini cuma stop di situ aja? Nggak akan. Maksudnya nggak mungkin kan, kita udah sejauh ini, udah capek-capek, masa stop di situ aja? Jadi aku kayak, ya udah deh, apapun yang orang katakan, ya udah aku let it flow aja. Aku ya udah biarin aja deh. Dia orang nggak tahu gimana proses kita kayak gimana, apa yang kita lakuin, orang nggak akan tahu. Jadi kayak ya udah, aku let it flow aja omongan-omongan orang. Terus aku juga kayak ya udahlah biarin. Aku kayak jujur sebenarnya aku sebodoh amatan itu buat kayak reaksi orang seperti apa. Dan aku kayak oh ya udah, ternyata kalau emang itu reaksinya buat evaluasi diri aku dan bikin introspeksi diri aku bakal terima masukan itu. Tapi kalau misalnya aku rasa kayaknya enggak deh, kayaknya aku enggak begini, ya udah aku biarin dan aku bodo amatin. Oke. Tapi kayaknya hal itu apakah hal itu tuh sudah terjadi misal dari waktu kakak masih kecil, waktu kakak usia 9 tahun nih. Maksudnya di usia 9 tahun, apalagi kakak tuh yang pernah nulis tapi ditolak gitu ya, dengan berbagai kegagalan atau mungkin suatu hal yang kakak inginkan tapi ternyata tidak terjadi, atau hal-hal yang pokoknya bikin kakak down. Di usia segitu tuh pernah nggak ada perasaan kayak, aduh aku sedih banget, kenapa sih gitu, dengan kakak yang misal mungkin Kak Naura yang kecil gitu. Kalau misal diri aku dulu yang kecil, setiap aku nulis cerita gitu ya, pasti ada aja yang kayak, ih serius nah kamu lakuin ini, kamu emang bisa, maksudnya masih banyak, pasti masih berantakan banget, pasti ini banget. Tapi kayak oh ya udah deh, maksudnya coba aja dulu, aku belajar dulu, aku evaluasi dulu, dan kayak coba lagi. Udah ini coba lagi, pasti bakal banyak yang kita bakal bisa gitu. Bakal grow dan bakal bisa terus lanjut aja. Dari kakak itu berarti mulai terjun ke dunia penulis itu kira-kira sampai di tahun berapa, Kak? Sekitar aku SMP, pokoknya sekitar aku 14 tahun itu aku udah mulai berhenti, karena aku di pondok juga kan. Jadi masih kurang produktif juga dalam aktivitas eksternal gitu. Jadi itu sekitar umur 14 tahunan kali ya, tahun 2000. Aku 14 tahun umur berapa ya? 2019 atau 2020 gitu. Berarti total berapa tahun itu? Dari mulai start sebagai penulis dan mulai berhenti. Kalau dihitung-hitung dari tahun 2016 buku pertama aku terbit itu, terus sampai tahun 2020 ya. 2020 berarti itu sekitar ada kali ya 7 tahunan, 8 tahunan. Wow, itu jarak yang panjang ya teman-teman untuk memulai dan berhenti. Berarti dari 7 tahun itu kakak selalu improve untuk selalu menulis. Yes, kan? Untuk usaha. Tapi kakak sendiri, karena 7 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Kakak sendiri merasakan gak gitu hal-hal
perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kakak dari menulis gitu. Karena mungkin anak-anak muda zaman sekarang Kak, mungkin mereka lebih tertarik untuk scroll sosmed atau mungkin lihat video yang, termasuk aku sih, jujur ini kayaknya omongannya buat aku deh. Tapi justru itu karena aku ingin mencari tahu advice dari kakak tuh seperti apa, karena aku pribadi kadang memang lebih tertarik untuk melihat video-video pendek ya kan, dan bahkan sesimpel kayak misal ada foto, ada captionnya tuh padahal nggak terlalu panjang ya, tapi aku tuh suka bacanya buruan deh, mending langsung ke bawahnya aja gitu. Nah, apakah dari menulis ini tuh bisa bisa memberikan value untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin masih minim literasi atau mungkin yang masih kurang ketertarikan lah dalam dunia membaca ataupun menulis gitu, karena masih minim banget mungkin ya sekarang. Oke, jujur kalau misalnya dari scroll sosmed, aku juga suka kan. Oh iya. Aku setiap hari kayak scroll sosmed dan kayak bener-bener iya juga ya maksudnya. Tapi dulu tuh karena aku suka nulis, jadi dari situ aku kayak diri aku jadi lebih berkembang. Aku lebih bisa fokus dan aku lebih bisa kayak oh ternyata ini ya, di sini ya passionku, di sini ya bakatku, dan di situ kayak ada rasa numbuh, rasa-rasa yang kayak aku oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi emang kalau misalnya anak zaman sekarang itu pasti suka scroll sosmed, sama kayak aku juga sama kayak, tapi menulis itu bikin kita lebih fokus aja dan kita lebih kayak banyak hal yang kita dapat dari tulisan-tulisan itu. Kita bisa dari tulisan kita bisa berbicara gitu. Gimana caranya kita bisa nulis? Dengan membaca. Jadi dengan membaca kalau misalnya membaca kita bisa high value, bisa ngembangin diri kita, bisa banyak diksi-diksi yang kita dapat, banyak kosakata baru yang kita dapat, kita jadi lebih fokus dan akhirnya kita bisa menulis apa yang kita pikirkan, dan juga akhirnya kita bisa berbicara. Iya gitu. Betul. Jadi dari tiga itu yang menurut aku yang emang bikin diri kita berkembang dari membaca. Terus dari membaca kita punya banyak pikiran akhirnya kita tulis, dan kita tulis akhirnya kita bisa berbicara. Oke, menarik. Tiga pilar. Tiga pilar. Tiga pilar kehidupan aku. Tiga pilar kehidupan Kak Naura. Mungkin boleh dicontoh untuk teman-teman yang masih PR nih ya, masih challenge banget. Dan yang paling utama itu apa? Membaca sih menurut aku. Membaca. Yang bikin. Tapi kakak masih sampai sekarang berarti kakak tuh masih memiliki ketertarikan dalam membaca gitu, entah apapun itu. Aku suka banget baca buku. Oh iya. Karena dari awal tadi ya kan aku suka banget ya iseng-iseng ke perpus, baca buku apa aja, dari buku sains. Tahu buku ini gak? Buku sains apa? Why? Aku tuh pernah lihat covernya, tapi aku nggak pernah baca jujur. Mohon maaf Kak Naura. Iya, itu seru banget tahu. Jujur kalau aku baca di situ buku Why, itu isinya yang emang pengetahuan dari luar angkasa, bukan dari buku-buku itu. Waktu kecil tuh aku suka banget di perpustakaan buka-buka buku itu. Dan termasuk salah satunya KKPK ya. KKPK itu bikin imajinasi aku terbang banget. Yes. Sorry. Betul. Aku jadi kayak banget. Banyak ide cerita, banyak imajinasi, banyak hal-hal baru yang kayaknya aku pengen nulis ini deh. Kayaknya aku pengen kalau bikin cerita ini seru ya gitu. Dari situ, dari membaca itu sih menurut aku yang bikin imajinasi kita juga semakin main ya kan. Dan ya itu menurut aku bagus sih. Dari membaca dan menulis itu juga mempengaruhi mindset ya. Iya, bener banget. Apa yang udah kakak rasain dari perubahan mindset itu tersendiri? Aku rasain kalau misalnya dari perubahan mindset itu banyak baca buku dari buku self improvement tentang diri aku sendiri, kayak gimana caranya improve dari diri aku sendiri gitu. Apa yang aku dapat dari bacaan-bacaan itu tuh emang karena terlalu banyak aku pikir dulu banyak banget hal yang aku dapat dari membaca dalam buat pengembangan diri aku ke depannya, terus juga buat kayak banyak hal yang aku dapat aja gitu kalau setiap membaca. Tapi kan orang sendiri suka misal buku-buku kayak filosofis gitu.
atau Aku teori-teori? lebih sukanya self improvement sih. Self improvement. Self improvement Oke. sama buku fiksi. Buku Buku fiksi fiksi. karena aku kayak lebih nyampe aja pesan Mm-mm. dan makna yang aku sampaikan. Antara buku fiksi sama non fiksi yang self improvement ini, aku lebih suka buku fiksi. Nggak tahu kenapa. Iya, Karena aku buku juga deh fiksi- kayaknya. Iya, dari cerita-cerita itu kayak oh ternyata ada loh pesan yang diambil dari cerita-cerita itu. Karena mungkin dari dulu aku suka didongengin kali ya. Oh, Dongengin yang emang hal yang fiksi, yang imajinasi, yang kayak bener-bener wah ternyata sampai ke bawah sampai gede sekarang aku suka buku-buku fiksi aja. Berarti memang sudah memiliki ketertarikan itu dari semenjak kecil karena bunda kakak tuh suka ngedongengin ya. Iya, suka baca dongeng, misal baca dongeng Putri Tidur, dongeng apa Rapunzel itu aku suka banget. Setiap sebelum tidur aku kayak wah dibacain kayaknya seru juga. Imajinasinya main, apalagi masih kecil tuh imajinasinya suka Iya. kemana-mana ya, mungkin di Iya. Eropa atau di mana, di Paris, di Jerman. Nggak canda. Jangan gitu dong. Ketawa beneran. Oke. Oke. Tapi tadi kakak nggak bahas buku Y. Buku Y itu ensiklopedia bukan sih? Bisa dibilang ensiklopedia, bisa dibilang kayak dia tuh kayak semacam majalah anak-anak yang Komik isinya kan? pengetahuan. Ada komiknya juga bergambar. Oh iya, aku kayaknya pernahnya buka yang komik. Soalnya teman-temanku tuh dulu tuh SD suka pada beli buku Y. Nah, iya. Yang mungkin ada yang ini bukan tentang dinosaurus gitu juga Iya, ada. ada. Iya itu. Aku di SD juga langganannya buku Y. Oh, iya. Y paling laku. Setiap orang-orang ngomongin di bangku kelas pasti kayak ada tahu keluaran terbaru buku Y. Aku kayak updatean apa tuh kepo gitu. Jadi aku kayak coba baca juga di perpustakaan kan banyak tuh ya. Jadi kayak perpustakaan SD aku juga jadiin aku iseng-iseng baca buku Y. Oh iya ternyata begini. Bagus banyak ya. hal baru jadi yang aku kayak betul. oh ternyata astronot tuh begini ya. Oh ternyata luar angkasa tuh isinya apa aja gitu. Kayak gitu aku Kayaknya suka belajar. buku-buku seperti itu perlu diperbanyak ya di sini. Iya. Karena memang sangat mempengaruhi ya. Iya banget. Apalagi Iya. untuk anak-anak yang mungkin masih di usia yang di bawah, yang masih kecil gitu ya. Mereka kan suka dengan visual-visual yang bergambar ya kan, apalagi dengan cerita ditaburi dengan edukasi, itu sangat penting banget. Ya justru anak-anak kecil itu harusnya dalam anak kecil itu bisa lebih mengenal visualisasi lewat gambar. betul. Jadi semakin dia usia dewasa, semakin gambarnya itu dikit. Jadi sebelum kita orang tua tuh harusnya sebelum mengenal yang namanya membaca pada anak itu harus dikenalin gambar-gambar dulu. Oh ini gambar ini. Jadi anak tuh bisa tahu dan akhirnya seiring berjalan usianya anak, usia berkembangnya anak itu bergambarnya tuh semakin dikit buku gambar. Jadi benar-benar kayak dia tuh harus belajar lagi buat nambah kosakata dan diksi-diksi baru. Oke, berarti memang itu yang aku pelajarin ya dari berbagai sebenarnya aku sempat juga jadi finalis duta baca dan akhirnya tuh kayak ternyata banyak insight yang aku dapat tentang dunia anak-anak dan dunia membaca gitu. betul. Yang perlu dipelajari karena ternyata anak itu gak sesimpel itu ya teman-teman. Iya. Mungkin ada dari psikologi atau dari teori-teori dalam mengasuh anak. Aduh, kok pembahasan udah sampai situ sih, orang masih Jauh kecil, banget, ya masih jauh ampun. banget. Tapi yaudah nggak apa-apa, Iya. edukasi ya. Ya, insight. Insight. Mungkin calon mom, Iya. karena Mumi Naura, Mau Milana juga gak sih? Mumi Lana nanti dulu Mom. deh. Oke, last question. Yes. Bukan last question sih, tapi ini mah lebih ke untuk teman-teman mungkin yang lagi dengerin podcast ini, yang mungkin sekarang lagi ada di fase bingung, capek sama ekspektasi dari lingkungannya, atau lagi takut untuk mulai sesuatu karena takut dinilai cringe, aneh. Padahal ya sebenarnya ya nggak apa-apa ya untuk Iya. memulai gitu. Apa pesan or reminder yang paling pengen kakak sampaikan untuk mereka? Sebenarnya nggak ada pesan yang gimana banget. Aku cukup kasih tahu ke kalian aja kalau misalnya kalian lagi berproses ya udah jalanin aja. Nggak perlu yang namanya tuh rasa takut, rasa insecure. Karena rasa takut, rasa insecure itu mulai dari diri kita itu dibanding sama orang lain. Kadang suka kan ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain yang Yeah. kayak emang oh kok dia lebih keren ya, oh kok dia lebih ini ya, udah stop maksudnya kayak ya udah jalanin aja apa yang kamu punya, jalanin aja apa yang kamu bisa, yang itu yang bikin kamu jadi ya udah grow gitu, jadi kamu bisa
oke, kamu bisa improve diri kamu sendiri. Betul, karena berarti fokusnya kita semakin kita fokus pada diri sendiri ya, kita pandangan kita cuman ke depan gitu ya. Kita nggak melihat orang-orang di sekitar kita, nggak melihat ke samping-samping gitu. Just focus on your goals, on your dreams ya. Karena oh my god, thank you banget loh, ini udah obrolannya sangat memberikan advice juga untuk diri aku, apalagi Kanaura sebagai public speaker, sebagai anak muda yang sangat senang untuk mengeksplor segala hal. Kalau boleh ada rencana lagi nggak nih mau eksplor apa lagi kira-kira nih? Apa boleh ya di spill? Banyak sih sebenarnya yang mau aku explore dari dunia-dunia lain yang kayak emang aku sekarang itu lebih banyak memperbanyak kolaborasi antara orang-orang yang emang aku pengen kasih kesempatan buat kolaborasi sama aku bisa belajar. Jadi dari kolaborasi itu aku banyak-banyak belajar, banyak-banyak improve buat sebagai diri aku sendiri juga. Oke, mantap. Kalian terus panteng akun sosial medianya Kanaura. Kalian lihat lagi prestasi-prestasi apa yang bakal jadi jebolan-jebolan baru dari Kak Naura. Amin ya Allah. Karena aku tuh terinspirasi banget dari kakak. Aku ikut volunteer. Aku pernah sempat nanya-nanya kakak kan waktu itu. Kak gimana sih waktu cara-cara volunteer gini-gini? Aku mau jadi MC. Banyak sebenarnya kalau info-info volunteer itu di Instagram, di ini kalian bisa searching sendiri dan scroll sendiri gitu ya. Kalau lagi boring atau apa, ada info ini. Ya udah sih sebenarnya gas, kalau misalnya mau gas aja gitu. Iya, benar. Sendiri. Cuman kalau gas mau, kalau misalkan dalam dirinya nggak mau, berarti ya nggak bisa digas. Iya, gitu. Itu sih challenge-nya. Oke, thank you banget Kak Naura dengan obrolan kita hari ini. Semoga bisa memberikan perspektif baru juga untuk kalian yang lagi nontonin. Makasih udah luangin waktunya di Aku juga makasih banget udah diundang, udah di sini, udah diberi kesempatan ya buat sharing juga. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi dari. Iya. Kita terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu itu aku pas lagi kelas 9. Iya. Aku Kak Naura tuh wisuda, aku kelas 8. Abis itu udah selebihnya aku udah nggak pernah. Iya lagi kayak jarang ya ketemu sama alumni SMP. Iya, padahal rumah kita masih di Jakarta Utara. Iya. Deketan lagi. Oh, deket gak sih? Ya, boleh kita kapan-kapan kali ya kita main. Kita ngobrol lagi ya kapan-kapan kali ya. Yes, of course tuh harus deh. Yes. Oke, berarti dari perspektif tadi ternyata tuh banyak membuka pandangan baru kalau memang ternyata dalam berproses itu yang memang nggak selalu mulus jalannya ya. But the most important thing adalah kita mau untuk terus mengambil langkah dan berani untuk terus jalan. Karena ya pada dasarnya ini tentang hidup kita ya. Pokoknya tetap harus fokus sama apa yang kalian impikan. Fokus aja terus ke depan, gak usah lihat ke samping, kanan, kiri, belakang. Iya, betul banget tuh. Oke, thank you banyak Kak Naura. Sekali lagi thank you banyak. Thank you banyak kebanyakan untuk main dan sharing-sharing di sini. Semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi. Yes, and thank you. Amin. Amin banget. Ditunggu nextnya aja. Yes, next collaboration ya. Yes. Kita collab lagi. Kita intinya banyak bikin collab aja supaya harus. Kayak bener kayak bisa tahu gitu kan. Bisa kayak ternyata seperti ini, terus seperti itu, lebih improve banyak orang. Betul. Oke. Thank you banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai di menit terakhir. Kita ketemu lagi di next episode. So, see you.